Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Mbak Puan Maharani. Kita akan laksanakan konstitusi sesuai dengan aturan. Kita tidak akan melakukan pemakzulan sebelum pemilu. Artinya pilpres, pileg kita jalankan sesuai dengan waktu yang atau aturan yang sudah ditetapkan. Tapi setelah itu bisa kita lakukan pemakzulan. Agar apa? Agar cerita atau pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di MK itu benar-benar bisa kita selesaikan dan bisa kita dapatkan gambaran yang jauh-jauh lebih jelas daripada yang sekarang. Karena kalau yang sekarang kan ya cuma pelanggaran dari ketua MK saja, tapi kemudian tidak disebutkan intervensi macam apa dan dari siapa. Jadi kalau kita melihat dari data-data yang sudah ada yang dimiliki oleh MK-MK, semestinya setelah Pileg dan Pilpres 2024 semua itu bisa dibuka sehingga memungkinkan atau mendorong untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi. Dan sekali lagi, isu ini, cerita ini berbeda dari cerita pemakzulan seperti yang disampaikan oleh Amin Rais, karena kali ini kasusnya ada, respon orang-orang yang punya jabatan yang bisa melakukan konsolidasi juga ada. Sehingga dari dukungan faktor ini itu kemudian sangat memudahkan untuk melengsarkan atau memakzulkan Presiden Jokowi. Oh, satu lagi, kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa presiden yang sudah pasti akan diganti masih harus dimakzulkan? Karena ini soal etika, ini soal moral, ini soal rekam jejak dan sejarah negeri ini. Bahwa ada upaya, kalau ini sampai terjadi, gitu ya, saya nggak tahu ini akan terjadi atau enggak. Dalam informasi atau beberapa informasi yang saya dapatkan, nampaknya ini akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan membiarkan, katakanlah seperti itu, membiarkan Gibran untuk maju, itu menjadi satu babak baru upaya untuk melakukan politik dinasti.